baru bisa disebut sebagai tindakan malpraktek apabila dalam tindakan yang dia lakukan itu memenuhi 4 kriteria 4 kriteria yang disingkat dengan 4D. 4D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RSSP dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali dengan saya di sini Bian Gadoloco, juga podcastnya RSSP Sragen. Sobat RSSP, di dalam dunia kerja banyak dan seringkali kita temui adanya malpraktek. Hanya saja bedanya untuk yang satu ini di bidang ini kayak ada berkaitan dengan masalah keadaan atau bahkan hidup dan matinya seseorang. Jadi untuk siang ini yang akan kita bicarakan adalah tentang malpraktek di dunia medis. Hari ini hadir dari beliau Bapak Dr. Arso Pranindyo Utomo, M Biomed SPFM. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Dokter, sebelum kita lebih dalam lagi untuk menggali masalah malpraktek di dunia medis, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu yang dinamakan atau dalam tanda petik definisi dari malpraktek itu seperti apa Pak Dokter? Baik, terima kasih atas waktu yang diamanahkan kepada saya untuk Sobat RSSP dan khususnya Pak Bi. Beliau ini alhamdulillah sudah jadi kayak sahabat saya aja. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk waktu dan pertanyaan Pak Bi dan rekan-rekan sekalian. Oke, istilah malpraktek. Ya. Ini mohon maaf kalau menurut saya ini dalam beberapa tahun terakhir ini sudah menjadi isu yang cukup menarik untuk diperbincangkan dan bagi beberapa orang atau beberapa instansi ini juga hal yang sensitif demikian Pak Bi. Karena apabila ada seorang nakes ataupun para medis itu tervonis malpraktek, maka akan banyak sekali orang yang dirugikan. Yang pertama tentunya nakes atau para medis itu sendiri, dan yang kedua vaskesnya itu juga akan mendapatkan istilahnya akan terseret-seret namanya, walaupun mungkin vaskesnya tidak tahu apa-apa, maksudnya tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan malpraktek itu terutama. Jadi terkena imbasnya gitu. Benar, mereka terkena imbasnya. Nah, akan tetapi yang harus kita cari tahu secara detail dan tepat apa dan bagaimana malpraktek sesungguhnya. Jangan kemudian dikit-dikit disebut malpraktek. Jangan kemudian tiap ada ketidakpuasan atau kekurangpuasan maka dokter itu atau tenaga medis yang lain atau para medis akan langsung dituduh, oh ini malpraktek nih. Jangan seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Nah, lalu bagaimana yang disebut dengan kondisi malpraktek itu? Nah, maka yang kita harus pahami adalah seorang nakes, baik itu medis ataupun para medis, jadi dokter atau perawat, bidan atau mungkin juga bidang farmasi dan apoteker mungkin itu baru bisa disebut sebagai tindakan malpraktek apabila dalam tindakan yang dia lakukan itu memenuhi 4 kriteria. 4 kriteria yang disingkat dengan 4D. Apa saja? Yang pertama adalah duty atau tugas, sedang bertugas, sedang praktek di tempat dan jam prakteknya. Yang kedua adalah dereliction of duty, yaitu penyimpangan dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang ketiga itu adalah harus ada direct causation, sebab langsung. Kemudian yang keempat ini adalah damage atau kerusakan. Nah, mari kita bahas satu persatu Pak. Yang D pertama adalah duty atau tugas. Jadi seorang nakes, entah itu medis ataupun paramedis, hanya bisa dituntut dan divonis sebagai pelaku malpraktek apabila kesalahan tersebut dilakukan pada saat jam praktek dan di tempat nakes tersebut praktek. Oh begitu Pak Dokter. Benar sekali. Mungkin sebelum dilanjut dengan untuk kriteria-kriteria yang lain tentang masalah duty ini. Betul.
sebatas pengetahuan saya sampai saat ini Pak Dokter. Ya, heeh. Setahu saya untuk yang disebut malapraktek ini jika ada petugas kesehatan, khususnya tentunya juga dari jajaran medis, ini apabila permasalahan itu ada di luar jam praktek, bukannya demikian? Ya, ini sangat menarik pertanyaan dari Pak Abi, karena memang yang sering kali saya temukan Pak Abi, masyarakat awam itu biasanya kalau bertemu dengan dokter, Ya. entah itu mereka tidak peduli ketika jam praktek ataupun bukan, Iya. biasanya dari masyarakat itu ketika ketemu dokter akan langsung konsultasi. Itu dia betul ya. Ini yang sering sekali saya temukan. Ya, betul. Saya bisa bilang gini karena mohon maaf saya juga sering menemukan, sering ketemu hal kayak seperti itu. Baik dulu ketika saya masih dokter umum maupun ketika saya residen maupun sekarang ini, itu memang sering kali saya temukan adalah seperti itu. Masyarakat umumnya ketika bertemu dengan dokter, apakah ketika sedang di rumahnya dokter tersebut, ketika di luar jam praktek, atau misal ketemu pas sama-sama ketemu di pasar katakanlah ya, atau di supermarket, atau pada saat sama-sama ketika nonton bola katakanlah ya, di stadion, atau mungkin di gor nonton badminton dan sebagainya, atau ketemu dokter pada saat sedang liburan katakanlah Pak ya, misalnya sama-sama liburan ke katakanlah kemana, apakah ke Jogja atau ke Bali, dia seorang pasien melihat, oh ini dokter nih. Nah, ketika itu tidak jarang seorang awam itu akan langsung konsultasi dengan dokter tersebut. Ya. Mumpung ada dokter nih, mumpung ketemu, aku mau konsultasi. Sering sekali segitu Pak Bian. Padahal, mohon maaf Pak Bian, pada saat kondisi seperti itu, yang interaksi yang terjadi antara sang dokter dengan orang tadi itu bukan interaksi, bukan transaksi antara dokter dan pasien. Gitu. Kenapa tidak termasuk interaksi dokter dan pasien? Karena tidak memenuhi dua hal. Yang pertama, di luar jam praktek. Ya. Dan yang kedua, di luar tempat praktek. Sehingga karena hubungan antara dokter dengan si penanya ini tadi bukan hubungan ataupun transaksi antara dokter dan pasien, sehingga kalau misal terjadi kesalahan dari dokter, baik itu salah mendiagnosis ataupun salah dalam memberikan saran untuk terapi, maka hal itu tidak merupakan malpraktek. Karena sekali lagi pada saat itu kondisinya bukan transaksi dokter pasien. Nah, ini mohon maaf nggih, ini selain juga masukan untuk rekan saya, saudara-saudara saya sejawat dokter, ini juga saya benar-benar menghimbau kepada masyarakat luas, tolong kami mohon dengan tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat, apabila sang dokter itu tidak dalam keadaan cuti, tidak dalam keadaan on duty, tidak dalam keadaan bertugas, ketika di luar jam praktek maupun di luar tempat praktek, kami benar-benar mohon untuk tidak melakukan konsultasi demikian. Karena bagaimanapun yang namanya dokter juga perlu istilahnya waktu untuk refresh, waktu untuk istirahat, sehingga dikhawatirkan kalau kemudian pada kondisi seperti itu dokter tetap kalau saya istilahkan tetap dibebani dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan profesi, takutnya nanti tidak sedang fokus, tidak sedang benar-benar konsentrasi, sehingga nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, apakah misdiagnosis ataupun juga misterapi demikian. Walaupun itu sangat-sangat sulit. Ya, benar sekali Pak. Apalagi kalau misalnya yang tanya itu adalah saudaranya. Ini yang paling sering saya temukan gitu. Betul sekali. Nah, soalnya betul kata Pak Bi, soalnya pengalaman ini almarhum bapak saya dulu Pak. Oh gitu? Gimana Pak? Itu ceritanya memang kan almarhum bapak saya di keluarga besar satu-satunya dokter beliau. Itu kalau ketika pas lebaran atau pas apa itu biasanya saudara-saudaranya semuanya, hampir semuanya konsultasi. Padahal mohon maaf, kondisi seperti itu sebenarnya almarhum bapak saya juga berhak untuk menolak, untuk memberikan saran, entah itu diagnosis ataupun terapi, itu berhak karena di luar jam dan tempat benar praktek. Sekali. Jadi mohon sekali lagi kami mohon
selain kepada dokter juga kepada masyarakat awam untuk juga memahami demikian Pak tentang gitu. prosedur kerja yang dipegang dokter, bahwasanya seorang dokter apabila sedang di luar jam dan tempat praktek itu berhak untuk tidak memberikan advice terkait pekerjaan terkait dengan medis demikian. Oke, terima kasih Pak. Ini baru kami sendiri ada gambaran ternyata yang disebut malpraktik demikian itu. Benar sekali. Baik, untuk yang kedua Pak Dokter, untuk kriteria yang kedua tentang dereliction of duty. Ya, mungkin bisa dijelaskan juga. Terima kasih Pak Abi dan rekan-rekan. Untuk poin kedua itu dereliction of duty atau penyimpangan tugas. Penyimpangan atau kelalaian, bisa karena ketidaktelitian atau karena lupa prosedur atau mungkin ada prosedur yang lebih aman tapi tidak dilakukan. Nah, hal inilah yang biasanya menjadi hal yang benar-benar harus kita amati secara detail, Pak. Dalam artian tidak semuanya yang menghasilkan efek yang tidak diinginkan itu akibat dari kelalaian tugas. Saya kasih contoh gini Pak, dereliction of duty itu. Seorang dokter katakanlah ya, ketika sang dokter ini ingin memberikan terapi yang ada kemungkinan akan menimbulkan reaksi alergi. Contoh misalkan injeksi antibiotik katakanlah ya. Atau kalau dari teman-teman jantung biasanya juga pemberian terapi untuk streptokinase katakanlah ya, untuk trombolitik, untuk menghancurkan sumbatan di pembuluh darah jantung gitu. Itu memang umumnya berisiko menimbulkan reaksi alergi, menjadi anafilaktik, kemudian pasien bisa pingsan, kalau tidak dapat pertolongan secara cepat akan meninggal dunia seperti itu. Nah, seorang dokter bisa disebut dereliction of duty apabila pada kondisi yang contoh yang saya berikan tadi sebelumnya tidak lebih dulu melakukan antisipasi. Antisipasinya apa? Biasanya berupa skin prick. Jadi antibiotik dalam dosis yang minimal disuntikkan di kulit, kemudian dilihat dulu, ngetes dulu ya. Ini pasien ini alergi nggak nih? Seperti itu. Apabila seorang dokter tidak melakukan prosedur yang tadi saya katakan untuk mengecek kemungkinan muncul atau tidaknya reaksi alergi, dia langsung saja memberikan terapi, kemudian dari pasien itu langsung menimbulkan reaksi alergi, inilah yang disebut dereliction of duty. Sangat berbeda kondisinya apabila sudah sebelumnya diberikan istilahnya tadi skin prick untuk mengecek ada tidaknya alergi, kemudian hasilnya awalnya dia negatif nih, nggak alergi kok, tapi kemudian disuntikkan obat tersebut dalam jumlah yang lebih besar karena yang dibutuhkan memang biasanya dosisnya lebih besar daripada yang skin prick ini tadi. Kemudian kok dia ternyata setelah itu timbul reaksi alergi, maka itu tetap bukan dereliction of duty Pak. Itu karena sudah sesuai prosedur. Caranya sudah sesuai prosedur, sudah dilakukan skin prick seperti itu. Kemudian juga ini contoh lain dari dereliction of duty, misalkan ketika ingin memberikan terapi yang kemungkinan ada reaksi alergi, dokter tidak lebih dulu bertanya kepada pasien, Pak, Bu, atau Mas, Mbak, jenengan ada riwayat alergi obat-obat tertentu apa enggak? Seperti itu. Apabila belum bertanya apakah karena lupa atau belum sempat atau bagaimana, sang dokter langsung meresepkan obat yang menimbulkan reaksi alergi, ini disebut dereliction of duty Pak. Akan sangat berbeda kalau sebenarnya dokter sudah nanya, Mas, Mbak, Pak, Bu, jenengan ada reaksi alergi atau enggak? Pernah ada alergi obat tertentu atau enggak? Kemudian si pasien dengan mantapnya jawab, enggak dok, saya enggak ada dok. Sama sekali enggak ada. Nah, akan tetapi ketika diresepi obat-obatan tertentu, yang paling sering biasanya antibiotik Pak, itu kemudian timbul reaksi alergi, ini bukan dereliction of duty. Karena memang sudah sebelumnya dilakukan prosedur. Dokter sudah bertanya dulu,
ada yang alergi enggak. Tapi ternyata informasi yang didapat itu adalah ternyata tidak ada. Kemudian tetap dikasih antibiotik itu, sekali lagi itu bukan dereliction of duty. Demikian Bapak. Nah itu. Kemudian contoh lainnya gini Pak, dereliction of duty itu misalkan ini kayak pengalaman saya sendiri waktu koas dulu Pak. Saya cerita sedikit. Dulu pernah ada ini kejadian di mana seorang ketika itu residen, jadi saya masih koas ketika itu sedang operasi. Ketika itu kami mendampingi para residen waktu itu Pak, salah dalam memberikan obat. Jadi obat ini dia seharusnya yang disuntikkan itu adalah obat anestesi, obat bius, akan tapi yang diberikan justru obat untuk anti trombus. Anti trombus itu maksudnya dia untuk obat untuk mencegah sumbatan. Kenapa salah obat? Karena kemasannya mirip. Oh gitu. Ya, kemasannya mirip, kemudian diambillah obat itu. Seharusnya dia obat anestesi, tapi ternyata obat yang saya sebutkan tadi itu kemudian disuntikkan, kemudian timbullah shock. Nah, ini juga termasuk dereliction of duty karena dia dari awal memang salah dalam memilih obat. Nah, kurang lebih seperti itu dereliction of duty, Pak. Jadi memang kalau untuk yang poin kedua ini memang sekali lagi kita juga tidak bisa serampangan Pak untuk menuduh seorang dokter melakukan dereliction of duty karena kita benar-benar harus paham dulu prosedurnya itu seperti apa dan apakah sudah dilakukan atau terjadi penyimpangan, kelalaian seperti itu. Seperti itu Pak untuk D yang kedua ini. Untuk D yang kedua demikian, kemudian bisa dilanjutkan untuk yang D yang ketiga, direct causation. Bisa dijelaskan Pak. Baik, Pak. Untuk yang ketiga adalah direct causation atau istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan lebih sebab langsung. Sebab langsung dari terapi itu. Dari itu ya, tindakan contohnya itu ya. Yang saya contohkan tadi Pak, pengalaman saya waktu koas tadi, shock yang dialami oleh sang pasien waktu itu benar-benar disebabkan secara langsung oleh kesalahan dokter memilih obat. Dalam memilih kesalahan dokter harusnya obat anestesi tapi malah obat anti trombus tadi. Obat anti trombus. Itu yang mengakibatkan shock pasien. Itu benar-benar direct causation, sebab langsung dari terapi yang kesalahan terapi. Contoh lain misalkan seseorang yang katakanlah dia sebenarnya keluhannya pusing tapi karena bukan darah tinggi tapi justru darah rendah. Nah bisa juga Pak itu jadi, akan tetapi dokter malah meresepkan untuk obat darah tinggi untuk merendahkan tambah menurun ya. Secara otomatis sejak awal sudah hipotensi, kemudian dikasihlah antihipertensi, makin menurun, makin drop itunya, jadinya shock. Nah ini benar shock yang dialami pasien ini benar-benar direct causation dari benar-benar sebab langsung dari pemberian obat tadi itu. Benar-benar gara-gara obatnya ini. Itulah yang disebut sebagai direct causation. Atau contoh lain Pak seperti ini. Seseorang yang salah, seorang pasien yang salah dalam menerima transfusi darah. Harusnya dia golongan darahnya A, tapi malah dapat donor yang golongan darahnya B. Timbullah reaksi penolakan dari tubuhnya, reaksi aglutinasi istilahnya, reaksi penolakan dari tubuhnya. Nah, reaksi penolakan ini itu adalah direct causation-nya adalah tadi itu salah dan donor, transfusi ya. Salah transfusi, golongan darahnya dia berbeda. Ini, nah karena salah transfusi ini lah yang benar-benar merupakan sebab langsung dari reaksi penolakan ini disebut direct causation. Nah akan sangat berbeda kalau misal ada tindakan medis yang diberikan kemudian setelah itu timbul efek yang tidak diinginkan. Akan tetapi itu bukan direct causation dari tindakan medis itu. Contoh seperti ini, pasien nih Pak katakanlah mengeluh dengan keringat dingin, kemudian nyeri dada, kemudian nyeri menjalar sampai tangan kiri bagian dalam sini. Kemudian setelah itu pasien di EKG. Di EKG kemudian beberapa saat setelah di EKG ini pasien tidak tertolong. Pasien meninggal. Nah,
apakah kemudian dokter akan dituntut sebagai malpraktek karena dengan alasan setelah keluarga saya di EKG terus meninggal dunia? Berarti ini malpraktek. Apakah seperti itu? Tidak. Kenapa kok tidak seperti itu? Karena kematian dari pasien, tidak tertolongnya pasien ini bukan direct causation-nya adalah bukan dari pemeriksaan EKG. Sekalipun efek tidak diinginkan ini muncul langsung setelah tindakan medis. Contohnya tadi tidak tertolong setelah diperiksa EKG, akan tetapi apabila itu bukan direct causation, bukan disebabkan oleh tindakan medis ini, maka itu tidak bisa disebut sebagai direct causation. Yeah. Contoh lainnya gini Pak, seorang pasien katakanlah sakit pilek katakanlah ya, kemudian berobat ke dokter, kemudian diberikan obat yang punya efek samping ngantuk dia. Dan rata-rata sepertinya demikian ya, benar sekali. Flu itu ya. Nah, kemudian setelah pasien ini mengonsumsi obat, dia nekat bawa kendaraan. Nah, itu motor atau mobil. Ya. Nah, kemudian gara-gara mengantuk dia kecelakaan. Nah, sekalipun kecelakaan ini terjadi setelah pemberian obat yang saya sebutkan tadi, ini tidak bisa disebut malpraktek juga ya. Ini bukan direct causation. Karena kenapa? Kecelakaan yang dialami pasien ini bukan akibat pemberian obat, tapi mohon maaf akibat dari kenekatannya pasien tadi. Jadi mesti perlu kalau diberikan obat-obat yang tadi untuk flu itu mesti dikasih tahu dulu Pak ya. Benar sekali. Ini efeknya ngantuk. Gitu benar. Ya. Selain itu benar jenengan Pak, kita sebagai dokter wajib untuk memberitahukan efek sampingnya, dan juga dari pasien memang harus benar-benar taat kepada dokter. Tidak boleh selainnya tidak boleh menganggap rapopo mau ngantuk kok tak bawa mobil. Tidak boleh seperti itu. Okay. Nah, kurang lebih seperti itu Pak penjelasan dari D yang ketiga, direct causation. Sekarang yang D yang keempat atau damage-nya, damage, atau kerusakan ya. D keempat, damage atau kerusakan. Nah, hal ini atau damage atau kerusakan ini adalah hal yang biasanya jadi patokan bagi pasien dan atau keluarganya, bahkan juga masyarakat awam, terutama mungkin dari dari teman-teman penegak hukum atau LSM. Biasanya yang mereka pakai patokan adalah apabila sudah terjadi damage atau hal yang tidak diinginkan pada pasien, maka ini yang biasanya dipakai untuk patokan, untuk menuntut atau lebih tepatnya menuduh Pak ya, kepada dokter, pada si dokter bahwasanya dokter melakukan malpraktek demikian. Ya. Nah, damage yang seperti apa contohnya? Contohnya adalah seperti yang beberapa yang saya contohkan tadi Pak. Misal seorang pasien yang seharusnya ketika dioperasi dia salah terima obat yang saya sebutkan tadi, kemudian dia shock, kemudian shocknya ini dia tidak tertolong, akhirnya meninggal dunia. Nah, ini adalah disebut damage atau damage dari direct causation-nya tadi, seperti itu. Kemudian contoh lainnya, apabila seorang pasien katakanlah ketika pernah ada riwayat operasi sebelumnya. Ini menarik sekali Pak, soalnya ini contoh ini kemarin keluar waktu ujian BOD saya kemarin. Pasien katakanlah dioperasi, kemudian dioperasi katakanlah di tungkainya katakanlah Pak ya. Kemudian ketika operasi itu dipasangi torniket. Torniket itu diikat gitu darahnya biar tidak mengalami perdarahan banyak ketika operasi. Nah, suatu ketika sang dokter ini ketika selesai operasi lupa untuk melepas torniketnya. Apa yang terjadi kemudian? Ya mohon maaf, secara otomatis qadarullah kakinya terutama yang di bagian ujungnya sana dia berkurang pasokan darahnya. Betul. Nah, dan apabila tidak dapat terapi yang adekuat, tidak segera dilakukan tindakan pengambilan, maka lama-kelamaan kaki ini akan jaringan di kaki ini akan mengalami mati, sehingga harus diamputasi. Nah, efek yang sampai pengamputasian yang mengakibatkan disability inilah disebut sebagai damage atau kerusakan. Jadi damage itu biasanya berupa death
kematian atau disability, kecacatan. Bisa kecacatan anggota gerak atau kecacatan panca indera, demikian Pak. Akan tetapi apabila pada kondisi-kondisi tertentu, misal salah obat atau salah terapi, kealpaan, kelupaan dari nakes, tidak sesuai prosedur, akan tetapi kesalahan itu langsung bisa dideteksi dan secepatnya dilakukan tindakan untuk mencegah timbulnya damage. Contoh misalkan kayak kasus yang di kamar operasi tadi Pak, di OK tadi itu. Ketika awal muncul gejala shock, langsung dilakukan terapi oleh tim dokter yang ada di situ, langsung segera diguyur air, diguyur cairan NaCl, sehingga kondisi shock pada pasien ini langsung bisa teratasi. Bisa tertolong ya. Atau contoh kedua, ketika dokter yang mengoperasi langsung menyadari akan kesalahannya, kemudian menghubungi pasien dan keluarganya untuk dilakukan operasi ulang untuk pengambilan torniket, sehingga kaki pasien bisa tertolong, sehingga tidak menimbulkan kecacatan. Jadi damage-nya bisa untuk dihindari sebelum timbul damage, langsung bisa dihindari dengan diberikan tindakan yang adekuat, tindakan yang benar, yang terarah, maka itu tidak termasuk kriteria damage dan tidak disebut kriteria malpraktek. Demikian Bapak. Oke, terima kasih Pak Dokter ya atas semua hal yang telah dijelaskan kepada semua sobat RSSB. Hanya saja begini Pak Dokter, untuk saat ini kan lagi istilahnya ini booming untuk sosmed ya Pak ya. Benar sekali. Nah kadang-kadang untuk kegiatan malpraktek ini belum tahu ujung pangkalnya seperti apa, sebabnya seperti apa, tahu-tahu sudah katakanlah meledak. Nah ini sebenarnya bagaimana Pak menurut Pak Dokter? Ya, terima kasih Pak Bian. Wah, ini sangat menarik ini Pak. Ini kita hidup di zaman sosmed yang mana kita tahu yang namanya sosmed itu tidak ada sensornya itu Pak. Betul. Masih mending dulu zaman TV Pak ya. Zaman TV, zaman radio itu kan ada tim editornya, jadi mereka menyensor mana yang boleh, mana yang enggak. Dan kalau sosmed itu kan ya sudah, siapa yang memposting ya itu yang akan viral seperti itu. Oke. Ya mohon maaf, saya sebenarnya tidak menyalahkan orang yang bermedsos, silahkan. Saya sendiri juga punya sosmed soalnya. Kan tetapi ya menurut saya alangkah baiknya kalau kita bijak gitu Pak ya. Seperti misalkan kayak dari teman-teman dari polisi, dari tentara itu biasanya mereka sering bilang saring sebelum sharing seperti itu. Termasuk juga kita Pak, akankah baiknya kalau kita juga sering mempromosikan tindakan itu kepada masyarakat, saring sebelum sharing, terutama terkait dengan hal yang sensitif seperti ini Pak. Jadi memang biasanya kalau orang-orang yang tidak bijak atau kurang bijak dalam bersosmed, itu mereka sangat amat mudah untuk menuduh suatu tindakan medis itu suatu malpraktek Pak. Betul. Padahal mereka tidak tahu apa saja yang sudah dilakukan dokter tersebut. Apakah benar-benar melanggar prosedur atau tidak? Apakah benar-benar terjadi pada saat praktek cuti atau di luar jam dan tempat praktek? Apakah benar-benar melakukan dereliction of duty atau sebenarnya sudah prosedur? Apakah itu direct causation dari tindakan itu atau tidak? Apakah sudah timbul damage atau tidak? Seringkali orang yang tidak bijak bermedsos itu sama sekali tidak memperhitungkan itu Pak. Sama sekali mereka ngasal aja ngomong, padahal mereka tidak tahu ujung pangkalnya seperti apa. Nah, untuk hal ini Pak, ini sebenarnya dokter sudah ada undang-undang yang melindungi Pak. Di antaranya yang sudah sering kami pelajari adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang perlindungan tenaga kesehatan, terutama pasal 310. Kalau tepatnya bagaimana saya mohon maaf tidak hafal, akan tapi inti dari pasal 310 Undang-Undang tahun 17 tahun 2023 itu adalah apabila seorang nakes, entah itu dokter atau para medis, itu dianggap, sekali lagi dianggap melakukan atau diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan saat memberikan pelayanan medis, maka harus lebih dahulu dilakukan tindakan-tindakan di luar pengadilan. Di luar pengadilan itu maksudnya apa? Misalkan dilaporkan dulu kepada pihak Vaskes, pihak direksi katakanlah ke rumah sakit. Kalau di
di klinik-klinik ya mungkin ke Pimpinannya, jajaran Ya. pemiliknya seperti itu, yayasannya seperti itu. Kemudian nanti dari pihak Vaskes itulah yang berkewajiban melakukan investigasi. Kenapa harus dari pihak Vaskes yang melakukan investigasi? Karena memang yang benar-benar mengetahui seluk-beluk tentang praktek medis kedokteran itu dari pihak kesehatan sendiri. Oh, tindakan ini prosedurnya seperti ini. Dokter Fulan ini yang diduga malpraktek, yang dituduh malpraktek ini apakah sesuai prosedur atau enggak? Seperti itu, Pak. Terus apakah kriteria 4D tadi benar-benar sudah terpenuhi atau tidak? Nah, ini kan benar-benar harus yang paham medis, Pak. Yang paham soal medis dan soal hukum, yang harus benar-benar mereka berkompeten dalam hal itu, dalam menganalisis. Oh, dasarnya ini. Oh, yang dilakukan dokter ini. Ada pelanggaran atau tidak, seperti itu. Tidak kok belum langsung dibawa ke ranah hukum, ranah meja hijau, karena mohon maaf, bukannya kita meremehkan dari tim penegak hukum, tidak, akan tetapi sekali lagi yang namanya tindakan medis itu punya domain sendiri, Pak. Ada ranah sendiri. Yang mana disebut itu tepat atau salah itu ada ranahnya sendiri yang dasarnya memang ilmu medis. Seperti itu. Akan tetapi kalau misal memang sudah mediasi yang di luar pengadilan tadi sudah memenuhi jalan buntu, baru kemudian bisa untuk dilaporkan kepada pihak terkait, dalam hal ini kepolisian mungkin, apabila memang ditemukan ada hal-hal yang berupa tindak pidana, seperti misalkan kayak sengaja memberikan obat yang berbahaya bagi pasien, ada unsur kesengajaan. Nah, ini baru bisa untuk diselesaikan secara pidana. Kan tapi kalau dia karena ketidaksengajaan atau kealpaan, itu biasanya memang dari kolegium sendiri menghendaki memang diselesaikannya di internal profesinya sendiri. Bisa lewat MKDKI katakanlah, kemudian Majelis Kode Etik Kedokteran MKEK, seperti itu. Itu kalau berkaitan dengan non pidana, seperti itu, Pak. Seperti itu. Kecuali kalau dokternya ketika praktek melakukan tindak pidana, misalkan mohon maaf, Pak, katakanlah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap pasien, atau ketika praktek dia cekcok dengan pasien, kemudian marah, kemudian memukul pasien, atau mohon maaf sampai pasien terbunuh gara-gara berkelahi dengan dokter. Nah, ini kan sudah di luar tindakan medis tuh, Pak. Itu sudah bukan ranahnya medis lagi, itu sudah ranahnya pidana, seperti itu. Dan untuk dokter sendiri memang ini nantinya memang ada istilahnya pendampingan ketika harus berkaitan dengan hukum. Alhamdulillah kalau di RSSP memang sudah ada timnya demikian, Pak, untuk itu. Dari Bu Titi sebagai konsultan hukumnya, kemudian saya juga untuk yang aspek mediko-legalnya, seperti itu. Seperti itu kurang lebih, Pak. Jadi pada intinya kalau dengan masalah malpraktek ini, pada semua masyarakat diharapkan untuk tidak langsung memviralkan, Pak. Jadi harus tadi yang Pak Dokter bilang harus saring sebelum sharing. Betul sekali. Sharing itu. Baik, Pak Dokter. Berkaitan dengan tim forensik ya, karena dari panjenengan juga salah seorang ahlinya forensik. Ini kontribusinya dengan kegiatan malpraktek ini seperti apa, itu bisa dijelaskan, Pak? Ya, ini menarik sekali pertanyaan ini, Pak. Karena memang yang namanya forensik itu forensik dan mediko legal, Pak. Kalau forensik ya seperti yang saya jelaskan tempo hari, Pak, ya. Tentang kematian, cara sebab kematian, tanda-tanda kematian dan lain sebagainya. Kemudian ada juga aspek mediko legal. Mediko legal itu adalah aspek-aspek hukum terkait medis. Itu yang sebutkan tadi, Pak, dugaan malpraktek, kemudian juga apakah nanti itu disebut malpraktek atau tidak, seperti itu. Kemudian terkait dengan etik. Nah, seperti itu. Nah, di sini peran dari dokter forensik dan mediko legal adalah ketika ada dugaan tindakan yang pelanggaran atau ketidaksesuaian, ketidakbenaran dalam pelayanan medis, di sini yang tugas dari dokter forensik adalah melakukan pendampingan. Pendampingan terhadap dokter terkait. Kemudian yang dilakukan adalah melakukan istilahnya apa? Investigasi mungkin ya istilahnya. Melacak data-data secara objektif mungkin.
Jadi benar-benar harus, jadi dari dokter forensik benar-benar harus paham tentang aturannya, tentang prosedurnya seperti apa, kemudian dicocokkan dengan tindakan dokter terkait tersebut apakah sudah prosedur atau tidak. Nah, di situ Pak. Jadi pendampingan berupa tadi, yang pertama tentunya investigasi untuk mencari fakta-fakta secara objektif, dan yang kedua apabila dibutuhkan untuk ketika sidang, baik mungkin secara internal dulu di Majelis Kode Etik katakanlah, atau di MKDKI, atau mungkin juga ketika sudah harus berkaitan dengan penegakan hukum, disinilah peran dokter forensik untuk memberikan keterangan ahli. Demikian Bapak. Oke, baik Pak Dr. Arso, juga Sobat RSSB dimanapun berada, untuk pembicaraan kita tentang forensik. Namun bisa kita cukupkan sekian, sampai ketemu di podcast berikutnya. Rumah Sakit Dr. Suwati Priyonego Sragen, Baktiku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.